Oke, selamat pagi. Pada video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara mengubah artikel yang sudah masuk ke sistem OJS dan sudah selesai di review atau sudah final, kemudian akan masuk ke proses layout. Nah, di sini kita akan menemplate sesuai dengan template dari JBAT. Nah, untuk yang perlu diketahui dalam proses template itu kita jangan merubah bentuk dari artikel asli yang final tadi, melainkan kita memindahkan file artikel yang asli tadi ke dalam template yang kita miliki. Nah, ini kita sudah memiliki template seperti ini. Bagian yang atas ini tidak perlu dirubah-rubah, kecuali nanti jika sudah ada isu baru maka ini yang akan dirubah dan halamannya disesuaikan. Kalau isunya masih satu, dimulai dari halaman pertama. Kalau isunya isu 2, maka halamannya melanjutkan setelah halaman terakhir di isu pertama. Jadi di isu pertama yang halaman terakhirnya 100, ya berarti nanti di isu kedua dimulai dengan 101. Ya. Dan jika berganti isu, menjadi volume 11, maka akan menjadi isu 1 lagi dan diulang menjadi angka 1 lagi. Nah, jadi cukup itu yang dirubah-rubah untuk bagian headernya. Lalu untuk judul bisa dilihat di sini sentence case, ya, jadi hanya huruf depan dari masing-masing kata yang huruf besar, kecuali dengan kata-kata yang kata sambung on, off, ya, in itu tidak perlu besar, kecil. Nah, ini tinggal kita copy saja ini judulnya, ya. Kemudian kita paste di bagian judul. Lalu sesuai dengan formatnya, dan baru dirubah ke dalam bentuk capitalize each word, ya. Jadi bukan sentence case dan maaf. Jadi yang dikapitalisasi, yang dikapitalkan itu huruf pertama saja. Jadi masing-masing kata ini off-nya menjadi kecil, ini karena singkatan, maka kita kembalikan jadi besar. TIO ini diperhatikan, TIO adalah rumus senyawa, maka dia tidak besar. Dia N mahkota dewa Krut, ini huruf miring semua, ya, ekstrak. Jadi begitu untuk yang judul. Jadi tidak perlu melihat fontnya berapa, kemudian seperti apa, cukup di paste ke sini, kemudian disesuaikan formatnya. Lalu ini ada nama-namanya, dipastikan apakah autor ini berasal dari berbagai instansi atau tidak. Kalau instansinya hanya satu, maka tidak perlu menggunakan nomor. Tetapi jika penulisnya dari berbagai instansi, maka dipastikan harus ada indikator nomornya. Ini tadi sudah saya copy, ya, lalu kemudian saya paste ke sini. Saya paste ke sini, maka otomatis dia akan menyesuaikan formatnya, dan untuk corresponding author bisa dilihat dari emailnya ini adalah Hindriyawati, berarti dia yang penulis pertama. Berarti yang ini, jadi setelah nomor kemudian diberi koma, kemudian langsung diberi kotak suratnya. Tadi yang Bu Nasar ini bukan penulis dari paper ini, ya, jadi kita hapuskan. Dan pastikan tidak ada kata N di terakhir, jadi hanya cukup nama-nama saja, kemudian yang terakhir pun hanya diberi koma. Lalu untuk DOI itu yang diganti hanya ini saja. Jadi ada V berapa, I berapa, dan 5 digit angka ini. V ini menunjukkan volume, I ini adalah issue, dan ini adalah indikator dari jurnal submission-nya. Jadi Ibu Nur Hindriyawati ini nomornya karena 32378, maka ini saya berubah menjadi 32378 sesuai dengan ini. Di sini ada nama papernya 32378, sesuai dengan itu. Lalu kemudian nah ini bisa dilihat untuk
formatnya seperti ini ya. Jadi tidak rata begini, tetapi agak menjorok karena nanti kalau ada nomornya, ada angkanya, maka dia tidak akan rata kiri semua, tetapi akan ada jarak antara nomor dengan instansinya. Jadi ini saya copy, lalu kemudian ini tinggal saya paste saja di sini. Ctrl I, dan ini tidak ada spasi ya, tidak ada spacing. 0, 0, sama-sama 0. Lalu kemudian ini agar ada sesuai dengan rata dengan huruf S-nya, maka pakai Ctrl Tab. Dia akan maju sedikit. Ctrl Tab. Ini belum di superscript ya, di superscript dulu terus baru di Ctrl Tab. Nah, kalau untuk penulisan dari instansi itu tolong dipastikan. Nah, ini seperti ini ada yang kurang. Apa yang kurang? Nama negaranya. Jadi setelah Samarinda, kode pos itu jangan lupa ditambahkan negaranya dari Indonesia. Kelebihan 1. Jadi jaraknya cukup 1 spasi aja dengan ukuran font 10 tanpa ada upper dan lower spacing. Ini untuk artikel history, saudara bisa melihat pada bagian history di sini. Ini nanti kalau misalkan beneran nanti ada submission, maka akan jelas dia submitnya mulai dari bulan apa, publishnya bulan apa. Ini karena sebagai contoh saja, ya, karena hanya sebagai contoh. Ini saya misalkan untuk yang receive-nya di bulan Mei 2021, acceptance-nya buat April saya kira ya, April Mei 2021, publish-nya Juni 2021. Lalu untuk keywords ya, untuk keywords itu ini ada jaraknya ya, ada jaraknya sekian sesuai urut dengan ini huruf A, M dan J ini bulan-bulannya. Dan setiap keyword itu kemudian diakhiri dengan titik koma dan di enter. Jadi ini saya copy terlebih dahulu, kemudian ini saya paste di sini. Kita copy formatnya. Ini karena jadi untuk keywords itu minimal 3, maksimal boleh bebas terserah, tapi minimal 3. Ini hanya ada 3 ya. Jadi ada Valeria, kemudian ada Antosianis dan Solar Cell, dan setiap huruf pertama itu dibuat kapital sehingga kelihatan nanti itu adalah huruf pertama. Kalau yang terakhir tidak, untuk keyword yang terakhir tidak perlu ditambahkan tanda baca apapun, titik koma ataupun titik, tidak. Kemudian untuk yang abstrak ini tinggal kita copy saja. Nah, ini untuk memudahkan agar kita tahu mana yang sudah di format dan tidak, itu bisa kita beri warna merah. Jadi kita sudah format ini atau mengcopy ini. Nah, seperti ini misalkan. Jadi judul sudah, nama sudah, instansi sudah, tapi email belum. Nah, nanti bisa kita masukkan. Tadi kita sudah copy abstraknya. Kita paste ke sini. Tag lagi. Foto electrode. Ini biasanya saya, kalau sebenarnya saya klik kanan, nanti yang benar dipisah. Kita pisah saja. Oke, kalau ini memang karena ada kosakata baru, ini add to dictionary saja. Oke, lalu kemudian corresponding author, ini bisa kita copy alamat emailnya, dan dia di bawah sini, di bawah. Sesuaikan. Nah, satu lagi yang bisa di copy itu adalah nama author ini. Nama author di copy dulu, kemudian dimasukkan ke sini. Nah, ini karena penulisannya sedikit, maka saya tuliskan semua namanya di sini.
kalau tadi kita masukkan semua sampai 2 baris seperti ini, maka kita hanya menggunakan satu nama pertama saja, ya. Jadi seperti ini, ketik. Kemudian ini juga di Ctrl V. Ini juga untuk volume, ya, dengan issue itu sesuaikan dengan yang kapan terbitnya dan halaman artikelnya disesuaikan. Kalau sudah, tinggal memasukkan semua dari mulai introduction sampai daftar pustakanya. Ini introduction, biasanya saya copy semua begini, tinggal di merah, itu sudah kita copy sampai ke materials and methods. Nah, ini ya, biasanya langsung saya delete, kemudian saya Ctrl V, kemudian sesuaikan dengan formatnya. Nah, ini dari template itu sudah ada beberapa yang bisa kita pakai. Jadi untuk masing-masing paragraf itu di sini saya pakai main body, ya. Pakainya main body. Nah, sambil mengecek ini bisa dilihat untuk format dari bagaimana cara citasinya in text dan yang tidak. Jadi untuk satu penulis seperti ini betul. Jadi nama terakhir penulis, koma tahun, nama terakhir penulis, koma tahun, lalu kemudian ini juga masih satu, masih oke, benar, tidak ada masalah. Ini juga masih oke. Nah, ini berarti masih oke semua. Berarti untuk sementara ini penulisan daftar pustaka masih acceptable. Kemudian ada materials and methods. Ya, materials and methods ini terus kemudian di bab satunya lagi ada equipments and materials. Nah, kita paste saja. Ada jaraknya ya, ada jaraknya menggunakan main body. Jadi jaraknya bukan, kalau ini yang atas ini kan dia heading 1. Ketika saudara enter mungkin dia akan menjadi normal. Nah, kalau normal dia beda lagi formatnya. Jadi gunakan yang main body. Pastikan menggunakan main body. Kemudian kita copy equipment and materialnya. Baru kita paste ke sini. Sesuaikan formatnya. Sambil dicek lagi apakah ada yang miss atau tidak. Sudah oke sepertinya. Oh ya, kalau misalkan untuk ini heading yang pertama ya, heading pertama seperti ini semuanya capital. Heading yang kedua pakainya ini, formatnya dia capitalize each words ya. Lalu kemudian tidak ada spasi. Ya, jadi kalau setelah heading kedua ada teks maka tidak ada spasi di sana. Kemudian ini masih heading 2 ya berarti ya. Ini masih heading yang kedua. Masih heading yang kedua. Nah, ini bisa dilihat kan kalau saya enter ini masuknya ke normal, jadi pastikan dalam bentuk main body. Baru kita kopikan ini ya. Teksnya. Kemudian ini masih heading kedua. Ini harusnya tidak perlu italic. Masih kedua. Ini bukan, kalau italic itu kita pakai yang ketiga, heading ketiganya italic. Kalau masih heading 2 dia nggak italic. Masih oke. Kemudian ini cukup banyak ini subheadingnya. Biasanya langsung saya copy aja nih. Langsung saya copy semua seperti ini. Kemudian saya tandain. Langsung saya sampai result discussion misalnya. Langsung saya delete. Langsung di paste saja.
Ini masih seperti ini ya, masih dalam bentuk main body. Ini tinggal diarahkan ke sini, klik heading 2 ya. Kemudian tak ada spasi, ini kemudian di enter saja. Ini juga heading kedua. Ini juga heading yang kedua. Ini juga heading kedua. Main body, ini juga heading kedua. Ini kalau ada seperti ini, maka pastikan ini berada di kolom yang baru sehingga tidak sendirian di sini. Ya, tidak sendirian, jadi perlu dipindah ke kolom yang baru. Ini di delete, pastikan jaraknya hanya 1 spasi saja. Ya, ini menggunakan main body. Sudah, kita masuk ke results and discussion. Nah, di sini ada phytochemical untuk yang heading kedua. Berarti ini sudah masuk heading kedua. Ini saya delete. Masuk ke heading kedua. Ini ditambahin ya. Sampai ke table. Nah, ini triknya kalau misalkan ada table dengan figure, itu biasanya saya masukkan belakangan. Jadi saya masukkan dulu paragraf-paragrafnya, nanti baru setelah itu figure dan tabelnya saya susun belakangan. Ini lebih mudah. Ini untuk discussion tinggal di delete saja sampai terakhir ya, sampai conclusion, di delete saja. Jadi pastikan ketika memformat itu nama tabel itu sudah disebut di paragraf, jadi nanti pada saat itu tidak kesusahan. Ini diletakkan di mana tabel dan gambarnya. Kemudian ini sekalian ya sampai sini ya. Jadi nanti untuk UV fix test result ini sebetulnya heading 2. Kemudian ini pokoknya ketika setelah copy paste langsung ini kebetulan pas ini. Jadi bagus motong ya. Ini heading 2. Ya, ini heading 2. Nah, ini masih belum, pastikan nih diklik main body-nya, nanti dia geser sini. Jadi tabel ini masih belum kita masukkan ya, nanti terakhir saja. Ini lanjut lagi. Saya mana? Oke. Seperti ini. Nah, ini kan tabel 2. Oke, sebentar. Ini tabel 2 tadi sudah ada ya. Tabel 2 itu ini. In the spectrum, oh dia masih membicarakan mengenai tabel 2. Berarti nggak apa-apa. Oke. Okay. Saya pikir tadi in the spectrum dia membicarakan figur 1. Kalau figur 1 harus disebut di sini. Tapi ternyata di sini sudah ada figur 1 yang disebut. Nanti ini sudah oke. Ini heading 2 lagi. Ini main body. Kemudian di enter lagi. Kemudian ini all at all kayak ini. Agar seragam ya, agar seragam. Ini sudah mulai ada angka-angka aneh nih. Ini dari sini harusnya sudah mulai ada apa namanya? Dari result discussion ini harusnya sudah ada citasi. Nah, ini masih paragraf 2 masih ada yang belum menjorok. Kita klik body-nya. Sini kosong, di sini juga kosong. Figur 1 4000, ini koma. Nah, ini harusnya titik ini. Nah, kan ini adalah angka ribuan, 1073,7,24. Ini masih koma tadi. Tadi seperti itu perlu dicermati ya. Ini untuk add all tidak perlu ada koma, ininya tidak italik, dan kalau citasinya seperti ini, komanya dihilangkan. Jadi add all-nya cukup titik saja, langsung tahun. Kalau ini citasinya seperti ini namanya inline citation. Jadi mensitasi dalam bentuk kalimat yang dilakukan oleh siapa, nah itu tidak ada komanya, cukup add all titik kemudian tahun berapa. Ini angka-angkanya, oke, angkanya benar semua ya. Tabel 3 nanti kita urus belakangan. Kita langsung lanjut ke paragraf-paragrafnya dulu saja. Kita paste lagi di sini.
potong ini. Pastikan heading 2, ini juga main body. Stay on 2, shown in figure 2, oke. Nah, figure 2 ini penjelasan untuk figure 2. Kemudian sampai ke sini. Ini masih lanjut di sini ya. Masih lanjut di paragraf yang tadi. Kemudian ini kita klik heading 2. Ini juga main body. Oke. Ini figure 3. Nah, ini dicek F-nya harusnya besar. Ya, figure 3. Kemudian sampai ke sini. Tanda lagi. Enter anthocyanins bla 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 bla. Oke, enter lagi. Ini heading 2 lagi. Yang ini tidak dalam bentuk bold. Oke. Kemudian tabel dan figur nanti belakangan. Angka-angkanya tidak ada, citasinya juga. Nah, citasi ini kalau di dalam kurung et al-nya itu pakai koma. Nah, ini kalau di luar, nah ini seperti ini. Sasongko et al titik 2019. Mulyani et al, nah ini kurang titik di sini. Gitu, ya. Sudah selesai untuk formatting dari teksnya. Conclusion, kemudian kita copy saja conclusionnya. Conclusionnya sudah. Nah, ini untuk acknowledgement juga ada spasi ya. Ada spasinya. Inputnya ini masih salah. Ini saya betulkan. Juga. Tinggal kita kopikan di sini. Ini kalau misalkan ya author tidak ada acknowledgement, biasanya saya kembalikan untuk ditambahkan. Kemudian references di copy dulu saja. Formattingnya nanti belakangan. Kita masukkan figure dan tabelnya. Ini kita paste di sini, tapi formattingnya nanti belakangan. Oke, sudah ya, selesai untuk formatting teksnya. Sekarang tinggal formatting table. Untuk formatting table, tadi tabel 1 mulai dari mana ya? Dari sini ya, tabel 1. Nah, untuk formatting table itu syaratnya satu. Tabel dan figur itu harus muncul setelah disebutkan di dalam paragraf. Atau minimal dalam paragraf yang sama. Ya. Jadi, kalau misalkan tabelnya saya letakkan di atas ini masih boleh, karena dia disebutkan di halaman yang sama. Kita langsung coba saja ya. Tabel 1. Tabel 1 ini kita copy saja. Kita copy saja. Letakkan di mana enaknya? Nah, ini tadi karena formatnya di sini sudah bagus ya. Formatnya sudah bagus. Nah, kalau mau lihat coba silakan di ini aja di enter. Nah, jelas jaraknya tadi 1 spasi ya. Kemudian disesuaikan formatnya seperti ini. Dan di select ya, di select ininya bisa dilihat ini ada indent ke kanan, tarik sebelah kiri agar rata ya. Ini saya center, ini juga saya center. Saya center, tapi yang di sebelah kiri biasanya saya rata kiri ya, tidak center. Kalau untuk judulnya itu bisa di center, tapi untuk di isiannya yang tidak di center. Ini bisa dilihat, ini ada kelebihan 1. Ini kenapa ya? Coba ini saya lihat apakah kelebihan spasi. Enggak.
Enggak juga. Ini berarti bisa ditarik ke atas kan? Nah, bisa. Ini kalau nggak ada spasinya bisa ditarik ke atas. Kemudian antara judul tabel dengan tabelnya itu kosong, tidak ada jarak seperti ini. Lalu kemudian tabel tidak tebal, jadi seperti ini saja. Hanya saja jika dua baris seperti ini, maka ininya menjorok ke sini. Berarti 0, berapa ya? 0,55 lah. Kemudian ini biar rata, saya kontrol tab. Dia rata dengan huruf D dan I-nya ini. Dan di akhir ada titiknya. Kemudian ini untuk deskripsi agar rapi, maka gimana lagi ya? Ini ya. Saya beri begini. Kemudian saya tambahkan begini. Ini saya tambahkan. Ininya kontrol bisa nggak bisa? Berarti minimal segini. Yang jelas gimana caranya biar rapi lah ya. Jadi ini juga sama. Saya tambahkan tab di sini. Saya tab. Kemudian ini seperti ini. Saya kontrol tab. Oke, sudah. Bisa dilihat di sini ya. Kalau misalkan saya letakkan di tengah-tengah, maka timpang ininya. Yang di sebelah kiri kan kosong. Yang sebelah sini full. Padahal di atas itu ada batasan ini. Kalau ini sudah tidak bisa lagi dibawa ke bawah karena dia judul. Jadi kalau judul seperti ini minimal berada di paling bawah, maka minimal ada dua baris kata yang menyertai. Tapi kalau tidak ada ya dia letakkan di atas seperti ini. Nah, ini karena kurang bagus kalau dilihat. Nah, ini kalau layoutnya itu seperti ini. Jadi kerjaannya melihat kira-kira bagus apa enggak. Maka saya akan lebih memilih untuk meletakkan tabelnya di bawah seperti ini. Nah, ini akan lebih baik daripada saya paksakan di sini. Yang penting nama tabel ini sudah disebut. Oh, di tabel 1. Mana tabel 1? Maka dia pembaca otomatis akan melihat ke halaman setelahnya. Oh, di bawah sini ada tabel 1. Gitu ya. Kemudian untuk tabel 2 ini sebetulnya bukan bentuk tabel ya. Ini terlalu sederhana. Ya, it's okay. Tabel 2 copy paste. Sesuaikan format. Kemudian ini digeser indennya ya. Kita betulkan dulu, tidak full, ini masuknya ke sini, ini 55 sini, of die wavelength titik, kemudian ininya Ctrl E, ini karena seperti ini hanya satu ya, menurut saya ya bagus ya seperti ini diletakkan di tengah-tengah. Jadi makanya kalau untuk layouter itu biasanya main feelingnya. Jadi yang bagus gimana dilihatnya, kira-kira gini lah. Daripada yang tadi kan lebih baik dibuat center seperti ini karena ini hanya satu kalimat saja. Oke, sudah ada tabel 1, tabel 2. Sekarang masuk ke figur 1 dan tabel 3. Kita lihat seperti apa. Oh iya, ini kalau sudah diberi warna merah ya agar tidak tertukar. Wah, ternyata figur 1 seperti ini, tabel 3-nya seperti ini. Wah, bagus sekali ini. Figur 1 gimana enaknya? Kalau saudara paksakan di sini, maka nanti gambarnya akan terlalu kecil. Ya, ini akan menjadi terlalu kecil. Untuk membuat figur ya, untuk membuat figur itu kita memerlukan bantuan tabel seperti ini. Yang biasa saya lakukan seperti ini. Kemudian untuk formattingnya, kalau dalam satu kolom itu maksimal 3 lebarnya. Seperti ini kan terlalu kecil kalau kayak gini. Jadi kayaknya kok nggak pas kalau satu. Maka ini saya hapus. Saya fokus ke tabel dulu. Kita coba tabel. Tabelnya kalau saya rubah,
jelek sekali. Bentar ya, ini namanya trial and error. Spectrum widen functional groups. Ini kalau saya setting semua, lalu saya ini kan agak bagus ya. Nah, ini lalu kemudian ini nih yang perlu diperhatikan, koma-komanya masih kan, lalu diganti menjadi titik. Kalau ribuan terus kok masih ada komanya, berarti koma salah. Oh, digini masih bisa. Oh, oke, berarti gini aja. Ini nomornya saya buat begini ya, di tengah-tengah. Lalu ini juga di tengah. Ini juga di tengah. Ini kan lebih bagus. Nah, ini untuk settingnya ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Tidak ada garis vertikal sama sekali. Ini hanya garis horizontal saja. Kecuali kalau dua seperti ini boleh ditambahkan seperti ini boleh. Jadi hanya ada garis horizontal saja, dipastikan. Sudah oke? Oke, sudah oke ya. Sudah oke, ini belum di center. Sorry. Ini kalau bentuknya seperti ini ini ada yang kelebihan nih, harusnya 3. Ini seperti ini kalau edit layout itu kayak gini. Layout tag. Ini coba harusnya di atas ini. Oke, udah benar di atas ya. Jadi ini C ini milik angka 3, CO milik angka 4, CH angka 5. Tabel 3 sudah, ini formatnya Vivo di sini, kemudian di Control Tab, diberi titik, selesai. Tinggal gambar sekarang. Ini gambar gimana? Nah, kalau misalkan besar begitu, saya begini guys. Ini saya masukkan tabel untuk membantu insert figure, lalu kemudian pada layout saya buat one column seperti ini, lalu kemudian di klik kanan auto fit-nya ke window. Jadi saya fullkan untuk memasukkan gambar. Nah, ini tadi di jarak harus spasi ya. Yang penting nanti figur 1 itu tetap dalam satu halaman. Coba saya masukkan. Ini saya beri warna merah ya, karena sudah beres. Tinggal ini saja. Ini di center, dan untuk formatnya saya beri 4,5 misalnya kalau 4,5. Lalu ini saya potong dulu. Ini saya potong 4,5. Oke, sudah ya. Sudah 4,5. Lalu kemudian captionnya saya copy, sesuaikan formatnya, kemudian di center, tidak ada format bold, dan akhir dengan titik. Kemudian hilangkan bordernya. Nah, ini seperti ini. Jadi penyebutan figur 1 itu masih berada satu halaman dengan gambarnya ini. Nah, ini karena terpotong ya, dan ini formatnya kan timpang. Kalau timpang begini biasanya kan problemnya ada di sini.
ini sudah tampak sedikit, but it's still okay. Biasanya kalau pakai ini ya saya besarkan ini ya fontnya biasanya, agar kalau enggak ini yang saya kurangin. Ini kan jaraknya jauh sekali, biasanya yang saya turunin, tapi ini terlalu jauh, ini nggak usah, jadi gini aja, masih acceptable lah, nggak terlalu timpang sekali. Kemudian tadi sudah, sekarang kita pindah ke figur 2. Ini sudah saya buat tanda merah ya. Figur 2 seperti ini. Kalau seperti ini maka jelas untuk format peletakannya ya dia di atas. Kalau nggak di atas, di bawah. Saya lebih suka di atas karena untuk meletakkan di atas itu editingnya lebih mudah daripada meletakkan di bawah. Karena kalau di bawah itu dia nanti dia memotong teks yang ada di bawahnya, dan itu untuk editingnya bisa, cuman agak ribet gitu. Kalau mau dicoba ya silakan. Masih bold ya tadi ya. Tidak bold, figur 2 berarti kita letakkan di atasnya sini ya. Nah, ini untuk meletakkan di atas ini ya, agar tidak, kalau kita letakkan tabel begini kan dia akan rusak ini. Rusak kan dia. Yang ini kepotong, ini juga kepotong. Biasanya ini saya pada bagian layout itu saya break text wrapping, lalu kemudian yang di sini maka otomatis dia akan pindah ke sini nih, yang klip-klip ini, kemudian break continuous. Nah, ini baru akan ada seperti ini. Baru saya masukkan tabelnya, kemudian saya ratakan kiri, baru ini saya format tabelnya ya. Masuk ke layout, satu kolom, kemudian di auto fit to window ini di delete. Masuk ke sini nanti figur 2 nya otomatis seperti ini, tinggal di copy saja. Tidak dalam bentuk bold, lalu kemudian ini di ada indentnya, kemudian huruf D letakkan di huruf D, di Ctrl Tab, pastikan titik, titik, dan dihilangkan border. Selesai. Ada figur 2, ada tabel 3, kemudian apa lagi? Sudah merah ya. Nah, ini figur 3 sekarang. Figur 3 masuknya ke sini. Ini kalau seperti ini masih bisa di masukkan dalam satu kolom, karena formatnya seperti ini. Nah, ini agak kurang bagus ini gambarnya. Kalau seperti ini biasanya saya kembalikan ke author untuk diperbaiki. Biasanya saya kembalikan ke author untuk diperbaiki format fontnya, karena ini masih fontnya bukan yang Times New Roman. Lalu kemudian tidak terlalu terbaca ya, terbaca ya, hanya memperbaiki font saja. Tapi sementara kita copy dulu saja, saya masukkan ke sini, kemudian ini kita crop, ini dibuat jadi 3, kemudian dikira ke sini sedikit. Ini kalau di zoom masih terlihat, masih terbaca. Selama ini masih terbaca, masih oke. Ini saya ini kita pindahkan ke sini sesuai formatnya. Ctrl V, kemudian indennya juga diatur. Ctrl Tab, titik, hilangkan bordernya.
figure 3 ya, figure 3. Nanti masuk ke figur 4. Nah ini based on figur 4 and table 4. Tapi bisa dilihat di sini ya. Sebagai layout editor bisa dilihat. Kalau berdasarkan dari ini tabel 4 figur 4 itu sebetulnya informasinya sama ya. Jadi tidak perlu ditampilkan dua-duanya. Cukup satu saja. Nah, kalau gambar seperti ini maka saya akan memilih yang tabelnya saja. Ini gambarnya tidak proporsional, jadi ini sepertinya ditarik paksa ya. Tidak menggunakan formatting yang baik dan benar. Jadi saya pilih gunakan tabelnya saja. Saya copy dan pastikan di sini kata-kata untuk figur 4-nya dihilangkan. Ini tinggal diinformasikan ke author. Jadi untuk konfirmasi layouting bisa diinformasikan kepada author. Dan karena tabelnya panjang, maka kita lakukan hal yang sama seperti tadi. Masuk ke layout, break text wrapping, break continue. Kemudian saya paste. Satu kolom, Ctrl E, rata seperti ini. Lalu kemudian saya seleksi, saya Ctrl H, yang koma saya ganti dengan titik. No, close. Ini sudah diganti ya. Dan ini pastikan tidak ada vertical line. Ini vertical line-nya kita buat seperti itu aja. Kemudian ada garis bawah, garis atas, kemudian pilih ini, garis bawah, ini juga garis bawah. Nah, seperti ini untuk penggunaan atau formatting tabel. Ini agar lebih rapi, kita auto fit to content saja. Seperti ini, auto fit to content. Tidak perlu sepanjang itu, tabelnya tidak perlu bold. Kemudian ini titik sini. Selesai untuk formatting figure dan tabel. Lalu kemudian kita masuk ke references ya. Kita masuk ke references. Kita masuk ke references. Nah ini untuk formattingnya itu begini. Nama belakang penulis, nama depannya dalam bentuk singkatan S titik. Tadi kan nggak ada spasi, harus ada spasi. S titik, spasi, L titik, koma, no roundshade, koma, ini betul. Kemudian tahun, titik, kemudian judulnya, kemudian nama jurnalnya, kemudian ini volume, ini issue, dan tidak ada spasi, tidak duanya, dan titik. Seperti ini untuk formatting jurnal. Nah ini kan belum ya. Unquanfo. Ini V-nya harusnya titik. I titik, V titik, degradation, building of thesis. Oke. Ini untuk yang formatting tesis ataupun penelitian, skripsi ataupun disertasi ya, bikin formattingnya. Jadi nama penulis, tahun, judulnya, jenisnya apa, kemudian penerbitnya mana, dari universitas mana. Ini ada Bashir, F titik A spasi, Febri, Hidayat A titik spasi, ini N titik, R titik A titik, tahun, ekstrak kulit, seminar nasional, ini juga seperti ini, titik, kemudian halamannya berapa. Ini proceeding seminar nasional. Yanti R, Hardeli, nah ini satu nama ya, hanya satu nama, tidak perlu pakai titik, cukup langsung koma.
Atau kalau misalkan tidak yakin ya, ini bisa dicari di Google. Penulisnya siapa? Nah, benar, Hardeli, Hari Sanjaya. Itu tadi ada Sanjaya, kemudian koma, hari, tahun, nama jurnal, titik 2, oke. Berarti Gunawan hanya satu, Haris, titik. Bahan jurnal kimia sains dan aplikasinya, ini sudah betul. Hardiana, Alvina, Hidayatullah, nah ini salah ya, harusnya nama belakang, koma, titik, koma, Lili. Nah ini nama belakangnya kok nggak ada. Kita cari. Ya, ini silakan ini kalau kita cari, kalau judulnya memang penuh betul maka pasti akan jelas. Ini Hidayatullah A. Oh di sini memang Lili Maisari A. Tidak ada nama, ya sudah. Kita pakai nama yang A-nya saja kalau gitu. Nanti A, L, M, titik. Menunjukkan ini untuk setelah isu ada titik 2. Ini spasi, K titik spasi, tesis, Uin Aludin, oke. Unpublish ya. Kok bisa dapat unpublish dari mana? Bisa saya cek. Matahari sumbernya ada. Apa ini? Oh ya, dia bentuknya hanya report ini ya. Tidak dipublikasikan kemana-mana, hanya berupa bentuk draft paper. Oke, di unpublish. Oke, unpublishnya tadi harusnya di tengah, tapi ada halamannya ya. Unpublish. Belum publish ini. Oke. Krisno Hatsmulo 2013 dan Cooler Electrans. Oke. Mulia Winata, koma, I titik, Rudianto, ini ada Rudianto, keikutin. Yasni, koma, titik, saya, sini sudah oke, di titik spasi, valen, oke. Ini memang untuk memudahkan, formatnya semua saya ganti titik untuk memisahkan apa namanya, judul, tahun, lalu kemudian nama jurnal. Nah, ini kecuali yang setelah isu titiknya titik 2, titiknya titik 2. Nah, ini karena seperti ini kita cari ini jurnal apa ini. Jadi yang kita gunakan bukan singkatan ya, kita gunakan nama jurnalnya sesungguhnya agar bisa kita cek. Ya di download tuh bisa dilihat jurnal apa ini. Journal of Chemical Education. Nah, ini baru kita sesuaikan. Journal of Chemical Education. Ada volumenya nggak tadi? Ada isunya. Ini ada nih. Jadi ada volume 75 nomor isu nomor 6. Jadi ini harusnya isu nomor 6. Yang terakhir ini ada D tesis analisis. Sudah selesai. Layout ini breaknya continuous. Sudah ya, sudah otomatis sesuai dengan template yang tadi di awal. Lalu kemudian untuk didesainnya watermarknya dihilangkan. Biar hilang di belakangnya tadi. Lalu kemudian untuk ini aja ya, melanjutkan saja.
halaman terakhirnya adalah 42, maka halaman pertamanya adalah 43. Oke, kita masuk ke sini. Page numbernya ini mulai dari 43. Ini 44, 45, 46, 47, 48, 49. Jadi dari 43 sampai 49. Tinggal dirubah saja. Jadi ini dirubah saja. 43 sampai 49. Warnanya jadi hitam. Sudah. Dan ini juga jadi 43 sampai 49. Warnanya dihitamkan. Kemudian ini kita save as ya. Misalkan begini. Saya beri nomor 07. 43 sampai 49. Nomor artikelnya 32378. Kita save as sebagai PDF. Nah, PDF ini kita kirimkan ke author untuk dicek kembali apakah sudah sesuai atau tadi misalkan ada yang perlu diperbaiki dari kita minta author untuk memperbaiki tetapi dalam file Word yang terpisah. Ya, begitu. Sudah selesai. Cukup itu dari saya untuk bagaimana cara membuat layout artikel. Maka tadi kalau setelah kita melihat cara melayout CPAT, maka selanjutnya dalam 1 hari seharusnya sudah bisa semua. Karena paling tidak emang satu artikel hanya 1 jam maksimal itu. Nah, ini kan saya pelan-pelan itu, pelan-pelan ya. Kalau misalkan mau santai ya 2 jam lah, 2 jam 1 artikel. 1 hari harusnya bisa selesai. Tidak perlu sampai berhari-hari ataupun sampai berminggu-minggu. Oke, cukup itu dari saya. Terima kasih.